Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku. Mari kita selalu berusaha untuk terus belajar meskipun di masa pandemi ini kita masih kegiatan belajar mengajar di dalam jaringan atau daring. Mari kita persiapkan benar-benar media untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Kali ini Pak Miftah akan menjelaskan dan juga serta menugaskan kalian untuk mempraktekkan membuat suatu data nanti, bisa tabel dan lain sebagainya, di Google Dokumen. Begini, materi 2 minggu kemarin, itu kalian, Pak Miftah suruh untuk mempelajari tentang membuat email, ya. Langkah membuat email, ini ada linknya. Kemudian yang kedua adalah mengoperasikan dan mengelola data di Google Dokumen. Di sini. Sebenarnya materinya itu adalah ini materinya. Pemanfaatan perangkat lunak pengolah data. Nah, kalau di HP, kalau di handphone, kita kesulitan untuk editing Microsoft Word, Microsoft Office. Kita kesulitan. Akan tetapi kita diberikan fitur oleh Google Drive dalamnya kita bisa mempelajari Google Dokumen, kemudian Google Spreadsheet dan juga Google Presentasi atau Google Slide, ya istilahnya seperti itu. Coba Pak Miftah buka dulu. Sebentar ya, ini masih koneksinya agak lambat. Jadi di materinya itu seharusnya kita belajar Microsoft Office Word. Ya, dalam hal ini ada Microsoft Office Word 2013.
yang nanti akan juga saya jelaskan, plus saya jelaskan juga Google Slide. Nah, Google Dokumen. Jadi Google Dokumen itu nanti kalian bisa mengaplikasikan di HP masing-masing. Nah, bisa belajar melalui HP. Menunya hampir sama dengan Microsoft Office Word, akan tetapi lebih advance atau lebih familiar menu-menunya tampil di dashboard kita, itu lebih enak yang Microsoft Word. Akan tetapi kalau Microsoft Word kita aplikasikan di HP, kita install di HP, mungkin berat ya, kesulitan untuk kalian belajar di rumah. Nah, ini lebih meringankan untuk kalian belajar. Sama-sama kita belajar data yang diolah di dalam Microsoft Word, itu sama halnya dengan kita belajar mengelola data di dalam Google Dokumen. Jadi seperti itu. Alurnya seperti itu. Kalau misalnya Pak Miftah hanya menjelaskan di Microsoft Office Word, bagi kalian yang memiliki laptop, bagi kalian yang memiliki PC atau personal komputer di rumah, itu memudahkan untuk kalian. Akan tetapi bagi teman-teman kita yang memang HP-nya standar ataupun HP-nya sudah penuh, internalnya nggak bisa diinstal aplikasi, sebenarnya bisa diinstal di eksternal. Akan tetapi banyak langkah di situ yang harus kalian lakukan. Nah, bisa cari tata caranya di YouTube ataupun di browser-browser lain yang ada tutorial tentang bagaimana tata cara menginstal aplikasi di eksternal. Oke, saya masuk ke sini dulu. Ini drive saya hampir penuh, akan saya hapus dulu. Kelamaan mungkin ya, akan saya buka saja di sini. Nah, sambil menunggu Pak Miftah jelaskan lagi. Jadi di kegiatan belajar kita itu adalah Pak Miftah lebih mengutamakan kalian supaya bisa mudah untuk belajar, yaitu menjelaskan menjelaskan satu materi dengan dua metode sekaligus. Satu metodenya bisa pakai aplikasi yang namanya Microsoft Office Word. Kalau handphone kalian memenuhi kriteria, bisa diinstal, download di Play Store. Kemudian yang lebih meringankan adalah kita memakai pengolahan data menggunakan aplikasi Google Dokumen. Jadi Google Dokumen itu nanti akan saya jelaskan bagaimana moda tampilannya. Tapi sebelum itu akan Pak Miftah jelaskan terlebih dahulu perangkat lunak pengolah kata dengan Microsoft Office Word. Langkahnya adalah di laptop atau di PC. Itu bisa klik tombol Start. Ini Windows-nya adalah Windows 10. Kalau misalnya kalian Windows 7 atau Windows 8, bisa langsung klik tombol Start. Kemudian kita ketikkan di kolom pencarian supaya lebih cepat Microsoft Word. Jadi seperti itu. Nah, ini ada Microsoft Office Word 2013. Kita bisa jalankan. Ketika awal kalian menjalankan Microsoft Word akan dihadapkan dengan blank dokumen untuk kita membuat dokumen baru. Nah, setelah itu kita dihadapkan dengan lembar kerja dari Microsoft Office Word. Nah, yang mana di sini di atas sendiri ada dokumen 1 Microsoft Word. Ini artinya adalah title bar, judul dari dokumen. Defaultnya adalah dokumen 1, default nama dari Microsoft Word. Kalau belum disimpan data tersebut akan menjadi dokumen 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di bawahnya ini ada baris menu atau di atas ini shortcut, quick access namanya di sini. Shortcut untuk menjalankan fitur-fitur tertentu. Misalkan ini adalah toolbar dari save. Ini adalah undo, ini adalah reload. Kemudian undo itu adalah kembali ke settingan semula.
Kemudian ketika kita klik undo, kita ingin kembali lagi ke settingan yang barusan kita set, maka di redo. Kemudian ini ada toolbar putih disebut dengan new atau berfungsi untuk membuat dokumen baru, create a document. Kemudian di sini adalah open, berfungsi untuk membuka dokumen. Di bawahnya ini ada istilahnya adalah menu. File, home, insert, back layout, reference, mailing, review, view, sama ada tambahan di sini Nitro Pro. Ini adalah perintah dalam bentuk teks. Perintah dalam bentuk teks ini berisi beberapa ribbon atau toolbar-toolbar yang digabungkan atau dikelompokkan menjadi satu sesuai dengan fungsi yang familiar dengannya. Contohnya di sini adalah toolbar clipboard. Isinya adalah paste, cut, copy, sama format painter. Paste itu untuk menampilkan data yang di-cut atau di-copy. Cut itu memindahkan data, memotong data. Copy itu adalah menggandakan data. Format painter adalah menyamakan format di data yang pertama ke data yang kedua. Misal, kelas 10. Ini saya tebalkan, Ctrl B, kemudian saya besarkan, Ctrl bracket, tutup kurung. Kemudian saya kasih warna merah. Kemudian di bawahnya sini, saya akan ngetikkan juga kelas 10. Dan kemudian format warna ini mau saya samakan ke kelas 10. Kalau satu data ini langsung di format gini, langsung klik color, font color ini cepat. Kalau misalnya datanya banyak, kita bisa memanfaatkan format painter. Misalnya format painter. Ini di blok dulu, ini di blok, kemudian format painter, ini kita blok juga. Nah, hasilnya seperti itu. Menyamakan format di data yang awal ke data berikutnya dan seterusnya. Kalau datanya banyak, nah langsung di blok semuanya. Jadi cepat. Kemudian ini buat menebalkan, ini italic mengiringkan tulisan. Ya, miring seperti itu. Kemudian kalau U ini adalah garis bawah. Nah, kemudian ini strike, garis tengah, dan ini adalah subscript, kemudian ini superscript. Ini membesarkan increase font size, kemudian ini decrease font size, mengecilkan huruf atau data yang kamu blok. Kemudian ini ada fungsi dari membesarkan huruf tertentu atau semua huruf. Sentence case berarti awalnya aja besar, lower case berarti kecil semuanya, upper case berarti besar semuanya, capital is berarti kapital besar di awal kata, kemudian toggle case kebalikan dari capital is. Yang awal kata itu kecil, selain itu besar, ini awal kata, kecil, selain itu besar. Dan lain sebagainya. Ini perataan paragraf, ini bullet and numbering. Nanti akan Pak Musa jelaskan secara spesifik sesuai materi yang diwajibkan belajar di kelas 10. Jadi ini tidak langsung Pak Musa jelaskan satu-satu semuanya, enggak seperti itu. Misalkan materi pada pertemuan minggu ini adalah pengolahan data Microsoft Office, yaitu berupa data tabel, berikutnya grafik, berikutnya diagram, chart, diagram P, kemudian berikutnya adalah membuat surat, berikutnya adalah membuat daftar isi, dan lain sebagainya. Jadi ketika praktikum-praktikum itu nanti kalian akan lebih familiar dengan berbagai menu yang diaplikasikan pada pembuatan data tertentu. Kemudian untuk mencetak dokumen adalah print, save as ini adalah menyimpan dokumen, save ini juga sama menyimpan dokumen. Perbedaannya adalah ketika kita klik save itu pasti nanti file tipenya adalah Office 2013. Kalau save as kita bisa memilih file tipenya itu bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk Office 97 sampai 2003, bisa
PDF, bisa XPS dokumen, bisa single web page, bisa Word template, bisa makro, dan lain sebagainya. Itu perbedaannya. Oke, seperti itu di insert design. Coba insert, ini adalah insert ini fungsi home ini fungsinya adalah untuk settingan dari huruf, data-data huruf, data angka, dan lain sebagainya. Kemudian insert ini adalah berfungsi untuk isi dari ribbonnya atau toolbarnya adalah untuk settingan dari halaman, header, footer, kemudian bisa memasukkan objek, bisa picture, online picture, shape, smart chat, ada screenshot, dan lain sebagainya. Desain ini adalah desain dari dokumen format. Kemudian back layout di sini kita bisa mengatur lembar kerja, mengatur halaman, masalah margin, orientation, size, ukuran kertas, kemudian layout. Dan reference ini adalah berfungsi untuk masalah settingan yang lebih advance, bisa insert footnote, tabel konten, dan lain sebagainya. Mailing, nah nanti kita belajar membuat mailing dokumen, artinya satu format dokumen bisa dipakai banyak data. Jadi misalkan surat izin, surat undangan walimah misalkan. Jadi nama dari si orang yang kita tuju undangan itu bisa dibuatkan di tabel Excel, kemudian dimasukkan ke form yang sudah tersedia di sini. Formnya hanya satu, misalkan undangannya 100. Kita nggak perlu membuat 100 halaman, kemudian namanya diisi satu-satu, nggak perlu. Tapi kita bisa membuat satu form, satu format surat, kemudian undangan tujuannya kita bisa manfaatkan mail merge. Kita bisa tekan langsung next, namanya ganti si A. Next, namanya ganti si B, langsung cetak seperti itu. Jadi lebih memudahkan kita untuk mengelola data. Review, view, dan Nitro. Nitro ini adalah bawaan dari program Nitro PDF. Nah, mungkin seperti itu sedikit. Yang terbiasa kalian untuk mengelola data yang punya laptop, yang punya PC. Di sini akan Pak Miftah contohkan bagaimana tata cara membuat yang pertama adalah tabel dulu. Saya hapus. Data kelas 10 TPM 1. Tahun pelajaran 2021-2022. Nah, masalah ngeblok ya, kalau di laptop, di PC, itu kita tekan tombol shift, kemudian plus arah kiri dari titik sisip. Ini yang berkedip-kedip ini adalah titik sisip. Nah, kita arahkan seperti ini, itu adalah ngeblok per huruf. Kalau shift control plus arah kiri, itu ngeblok per kata. Nah, seperti itu. Kalau titik sisip ada di atas, ini pindah, kontrol plus arah kiri, pindah per kata. Kalau misalnya tekan shift arah bawah, kita ngeblok per baris. Kalau ada di bawah, kita tekan shift arah atas, kita ngeblok per baris ke atas. Kalau arah bawah ke bawah. Itu masalah shortcut atau jalan pintas supaya kita lebih cepat untuk nyetik. Ini hurufnya kita pakai yang otomatis saja, warna Ctrl I, underline sama boldnya aktif kita hilangkan dulu, atau tekan Ctrl B, Ctrl I, ini kan otomatis aktif ini. Ctrl U untuk menghilangkan, Ctrl U, I, B. Kemudian kalau ini, tata cara kita menghilangkan bisa pakai ALT nanti. Kelamaan. Ini saya tekan enter, kemudian insert data kelas 10 TPM. Misalnya
Gini aja judulnya. Jadwal piket. Jadwal piket kelas 10 TPF 1. Nah, saya membuat tabel. Tabel di sini kita bisa langsung pakai form yang sudah disediakan. Bisa kita langsung insert tabel. Kita analisa dulu, kita pahami dulu. Kebutuhannya untuk membuat tabel itu terdiri dari berapa kolom dan berapa baris. Kolom bisa kita tambahkan nanti, baris juga kita bisa tambahkan nanti kalau misalnya kurang atau kelebihan bisa kita hapus. Ini misalkan defaultnya 5, row-nya 2. Kolomnya 5, row-nya 2. Ini yang disebut dengan kolom ini. Kolom A, kolom B, kolom C. Kalau baris, ini baris ke-1. Baris ke-1 atau row 1. Ini kemudian row 2. Nah, kita berikan judul dulu di sini misalkan hari. Hari Senin. Kemudian Selasa. Kemudian Rabu. Kamis sama Jumat kita bisa taruh di bawahnya nanti. Gini. Rabu, Kamis, Jumat. Kegiatan belajar kita hanya 5 hari, mulai dari Senin sampai Jumat. Kemudian ini dihapus 2 kolom yang tidak perlu nanti. Kita delete aja. Delete ini kalau sel ini delete sel yang kita blok. Kalau delete kolom berarti kolom ini aja. Kalau delete terus ini berarti rows-nya yang kita hapus, yang kita blok. Delete tabel menghapus semua sel dan row. Artinya pertemuan antara kolom dan baris, kolom dan row itu disebut dengan tabel. Disebut dengan sel. Kemudian kalau tabel keseluruhan dari data yang ada di dalam tabel. Ini yang benar adalah kita hapus kolom. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita bisa menambahkan insert above. Above itu apa maksudnya? Above adalah di atas titik sisir. Insert above seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita klik di sini, insert below berarti menambahkan di bawahnya. Menambahkan row. Nah, ini garis seperti ini insert row above. Kalau ini insert left, memasukkan kolom di samping kiri titik sisir. Ini titik sisir taruh di sini. Sebelum hari Rabu nanti, di sini, atau setelah hari Selasa dan Jumat akan ada kolom lagi. Saya contohkan. Nah, seperti itu. Dan saya undo, Ctrl Z atau ini. Kemudian insert drag, masukkan kolom di samping kanan. Split cell itu membagi sel. Misalkan ini saya blok, kemudian saya split cell, ini saya bagi 2 kolom atau 3 kolom. 3 saja, row-nya 2 misalkan. Jadi di dalam sel misalkan ABC, kolom ABC, baris 1, 2, 3, 4. Berarti sel C4 di sini berarti. Ini sel C4. Ini akan menjadi kolomnya menjadi 3, row-nya ada 2. Oke. Nah, hasilnya akan seperti itu. Nah, kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Ini split, membagi sel. Sel itu yang mana sih? Sel itu ini loh, ini sel. Sel A1, kolom A, B, C, row 1, 2, 3, 4. Ya. Pertemuan antara kolom dengan row ini disebut dengan sel. Ya, istilah sel itu seperti itu. Kalau ada S-nya berarti banyak sel ya. Kemudian saya undo. Kalau ini contohnya adalah split tabel membagi tabel. Jadi misalkan seperti ini, saya split. Nah, di tengah-tengah ini hilang tabelnya. Kita split, kita bagi. Saya undo. Nah, kemudian di sini kita tarik garis, kita blok, kemudian kita rata tengah di sini di tabel tool, kemudian layout. Tabel tool ini muncul hanya ketika kita menaruh titik sisir di dalamnya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga rata tengah.
Nah, seperti itu. Kemudian kita tebalkan judulnya, kita bold. Senin Selasa Rabu juga seperti itu, kita bold. Kita lebarkan ya. Kalau kalian ingin sama, lebar kolomnya kalian ingin sama, bisa masuk ke layout. Width-nya ini ya, disamakan. Ini settingannya masih dalam bentuk inci. Kita coba rubah ke sentimeter biar memudahkan kita. Ke file, kemudian option, kemudian advance, scroll ke bawah. Di sini ada settingan show measurement in unit of centimeter. Kalau sudah oke. Nah, kemudian kita blok di sini. Kita layout. Nah, ini. Misalkan 3. Kurang lebar kita tambahkan. Jadi ini lebar kolomnya pasti nanti akan sama. Kalau manual seperti Pak Miftah tadi seperti ini, nggak akan beda sudah. Tapi kalau kamu sudah terbiasa mesti sama hasilnya. Nah, mungkin cukup seperti ini settingannya. Kemudian hari Senin ini kita bisa isi siapa saja yang piket hari Senin, misalkan 1. Desi misalkan 2, Denny, kemudian hari Selasa Andi, 3, 2 Ani, kemudian hari Rabu 1 Sisi, kemudian yang kedua adalah Dana, misalkan seperti itu ya. Ini Pak Miftah namanya ngawur ini. Kemudian hari Kamis Ahmad, misalkan. Yang kedua adalah Leo, dan hari Jumat Maula, kemudian kedua Agung, misalkan seperti itu ya. Kemudian ini kan kolom tidak kita pakai, kita bisa blok layout, kemudian kita pilih merge cell. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin di sini bisa diisi keterangan yang lain atau apa. Kemudian ini kalau mau dipercantik, didesain biar lebih bagus, kita bisa langsung pilih format tabel. Kemudian di sini ada format tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Jadi, seperti itu. Nah, mungkin seperti ini. Atau kita undo. Ini mungkin ya. Atau warna biru saja. Nah, seperti ini. Ini kalau misalnya mau kita samakan formatnya, kita blok dulu format painter. Kemudian bawah ini seperti ini. Backgroundnya, layoutnya, desain, kita pilih warna biru. Nah, yang ini misalkan. Ini dia. Biru. Ita. Ini buat kita hilangkan. Dole rame, dole. Dole rame nah. Dole rame nama. Oke, maaf ya. Ini saya lanjutkan lagi. Seperti itu caranya. Ini kita taruh di rata tengah. Kemudian di sini bawahnya kasih tanggal pembuatan jadwal piket ini.
Lumajang, misalkan tanggal sekarang 8 Agustus 2021. Ketua kelas misalkan Lanang S. Misalkan seperti itu. Jadi ini kita bisa blok ke atas, tekan shift plus arah atas, kita tekan tab, ada di samping kanan. Nah, seperti itu. Untuk menghilangkan garis spelling dan grammar yang error ini, warna merah ini, kita bisa menghilangkan di menu file, kemudian option, kemudian kita bisa proofing, kita bisa klik head spelling sama head grammar, oke. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpan data ini atau kita bisa mengatur halaman dulu. Nah, misalkan gini, Pak Mister tadi kelewatan. Seharusnya ketika kita mau membuat data di Microsoft, Word, Excel maupun PowerPoint, kita harus mengetahui objek atau data yang akan kita buat. Artinya, kira-kira dari data yang akan kita buat ini membutuhkan lebar halaman yang ukurannya berapa, kita bisa mengetahui, kita bisa setting di awal terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ada yang tidak sesuai layoutnya, maka kita bisa atur di akhir sebelum kita cetak. Jadi di awal diatur, di akhir diatur. Biar memudahkan kita ketika kita mau mencetak dokumen, biar tidak amburadul dan lain sebagainya. Jadi harusnya seperti itu. Kita margin, ini misalkan tetap marginnya seperti ini. Cutter position ini adalah fungsinya untuk membuat space atau ruang untuk menjilid data. Kalau misalnya ini data berupa laporan yang akan kita kumpulkan ke sekolah, kita mau menjilid, bisa kita tambahkan cutter di sini. Ini ada titik-titik di bawah, di previewnya ini adalah posisi untuk penjilidan kita. Top, jarak antara ujung kertas dengan objek. Left, jarak antara ujung kertas kiri yang ini, bukan yang sebelah sini, tapi yang sebelah sini setelah cutter dengan objek di samping kanannya. Bottom right juga seperti cutter position. Kita mau menjilid di mana? Di bagian kiri, kanan, atau atas. Kalau kiri biasanya bisa berupa laporan. Kalau top biasanya bisa berupa ini dibuat catatan. Kalau right biasanya ini untuk data-data atau dokumen yang berbahasa Arab atau bahasa lainnya. Biasanya di bahasa Arab biasanya ya. Jadi dari kanan menjilidnya. Kalau misalnya nggak usah dikasih cutter gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak usah dikasih cutter. Misalkan butuh posisi penjilidan 2 cm misalkan. Berarti kita left-nya kita tambahkan. 2,54 berarti di sini bisa menjadi 4,54. Nah, seperti itu. Kalau enggak, ya enggak apa-apa, tetap 2 di sini. Enggak dijilid, langsung ditempel misalnya, karena ini untuk data jadwal piket. Kalau sudah dia oke. Nah, kemudian kalau misalnya ini mau kita cetak, bisa langsung file, bisa kita pilih menu print, kemudian printer ini kita pilih, printer device-nya kita pilih, atau aplikasi printernya kita pilih, kita sesuaikan dengan yang aktif sekarang. Kemudian print all pics ini adalah mencetak semua halaman. Print selection adalah halaman yang dipilih saja. Print current pics adalah halaman yang aktif. Misalkan ada 20 halaman dan yang tampil di layar monitor titik sheet-nya ada di halaman 5. Berarti nanti yang akan di print adalah halaman 5. Kemudian print one set ini adalah ngeprint hanya di satu sisi. Kalau manual print of both set berarti kedua sisi bisa kita cetak. Akan tetapi dengan manual kita harus membalik kertas. Kalau misalnya printer itu mendukung untuk sekaligus ketika cetak satu kali seret langsung both side, sebelah atas sama bawahnya atau sebelah sisi kiri kanannya
bisa langsung dicetak, maka pilihan di sini adalah otomatis print on both side. Kalau ini masih manual, kita harus membalik kertas keluar, kertasnya di print, kemudian kita ambil lagi, kemudian kita masukkan lagi di sisi yang sebelahnya, seperti itu. Kita tadi ada yang kelewatan di page setup. Ini masalah margin saja. Paper sekarang. Paper ini bisa kita pilih. Umumnya adalah A4, letter, sama folio ataupun legal. Kalau A4 ini ukurannya 21 cm kali 29,7. Width ini adalah lebarnya, height adalah tingginya. Ya. Kemudian akan saya lanjutkan untuk letter. Itu sebenarnya hampir mirip dengan A4. Ya, habis ini sama Bang. Itu sama. Ini ya. Ayah ngajar dikali ayam hari ini. Mari ya. Mama. Mama yang beli lagi. Kemudian letter 21,59 kali 27. Kalau legal bisa pilih customize. Legal itu adalah height atau tingginya 35. Kalau folio ukurannya adalah 33. Jadi jangan sampai salah. Ketika kita mencetak dokumen, kertasnya folio apa legal, apa letter? Oh, folio. Padahal settingan di dokumennya adalah 35, settingan legal. Legal itu 35. Kalau folio 33. Kertasnya apa folio? Settingannya berapa? Height-nya 33. Oh ya benar sudah. Berarti nanti objek yang akan kena cetak itu pasti sesuai dengan yang kita inginkan di layar monitor, tentunya seperti itu. Nanti hasil cetakannya juga akan sama seperti itu. Biasanya orang kan nggak paham tentang masalah ukuran dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah diklik ini jadi customize. Ini saya pilih A4 aja. Ini kalau misalnya kita bisa setting lebih advance, kita bisa besarkan ini ya, supaya jelas. Misalkan pakai landscape. Control plus scroll kalau kamu pakai mouse. Ini adalah zoom in dan zoom out. Ini misalkan mau kita besarkan, maka layout ini kita besarkan. Bisa seperti itu. Kemudian ini tarik garis ke bawah supaya agak besar. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita besarkan juga ukuran hurufnya. Nah, supaya bisa lebih jelas. Sudah seperti itu. Kemudian judulnya kita besarkan sedikit 16. Subtitlenya dan subjudulnya 14. Gitu. Kemudian tanda tangan, nama pembuat, ketua kelas. Ini ditebalkan. Sudah seperti itu cara membuat data tabel jadwal piket kelas 10 TPM 1. Nanti tugasnya kalian adalah membuatnya jadwal piket di kelas kalian masing-masing. Ya, buat seperti itu. Kemudian dikirimkan di kolom tugas Google Classroom yang akan Pak Miftah buat setelah ini. Kemudian bagi kalian yang tidak memiliki laptop dan juga tidak memiliki personal komputer, maka akan saya jelaskan langsung melalui aplikasi di HP yang namanya Google Dokumen. Sebentar, saya jalankan dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat tampilan layar HP Pak Miftah di laptop tersebut. Bisa dibuka langsung. Duduk. Ya, Kak. Saya pikir. Dua-dua nih saya. Iya.
Nah, ini akan saya buka dulu Google Drive aplikasi. Pastikan ada Drive di HP kalian. Pak Mister, ada yang lupa tadi membuatan email. Saya kira membuat email itu mudah ya, bisa dipelajari langsung. Bagi kalian yang kesulitan untuk bagaimana cara membuat email, nggak bisa langsung saja Pak Mister, nanti akan saya share penjelasan Pak Mister tentang bagaimana tata cara membuat email melalui handphone. Nah, pastikan di sini dulu. Kemudian drive saya ini masih kosong. Pastikan drive-nya sudah tersinkronisasi dengan akun kalian semuanya. Bisa masukkan alamat email dulu ke Google Drive. Nah, kemudian di sini akan saya buat tombol plus. Nah, sebentar ya, saya hapus dulu aplikasi Slide. Nanti harus download dulu ya. Harus download aplikasi yang namanya dokumen untuk editing. Nah, ini drive saya tadi. Nama akun emailnya adalah Muhammad Miftah. Alamat emailnya adalah akun.data.miftah@gmail.com. Nah, kalian harus masukkan dulu alamat emailnya. Kemudian kita bisa memilih. Ini sekaligus kita belajar Google Drive ya. Kalau kalian sudah bisa, nggak apa-apa, didengarkan aja. Kemudian folder. Ini adalah untuk membuat folder baru. Upload berarti mengupload folder. Pindai ini berarti nyeken, memoto, mendokumentasikan dengan kamera HP kalian menggunakan aplikasi Drive. Google Dokumen adalah membuat dokumen baru. Google Spreadsheet, dokumen ini artinya membuat dokumen Microsoft Word ya. Bisa dikatakan seperti itu. Google Spreadsheet membuat dokumen Microsoft Excel. Google Slide membuat dokumen Microsoft PowerPoint. Ketiganya ini nanti yang akan kita pelajari. Kemudian yang pertama sesuai materi adalah Google Dokumen. Nah, di sini Google Dokumen ini kita harus menginstal dulu. Besarnya adalah 36. Ini lebih ringan daripada Microsoft Office yang kalian install. Atau kita coba nanti kita download Office di handphone, bisa kita coba praktekkan seperti itu. Yang pertama adalah kita buka Google Dokumen aja ini dulu. Kita install, kalau misalnya nggak cukup ruang penyimpanannya untuk menginstal, maka Pak Misal minta pentingkan untuk aplikasi belajar kalian terlebih dahulu. Kalau ada Mobile Legends, Free Fire, dan lain sebagainya, itu yang ratusan mega. Kalau sudah diinstal ada di handphone kalian, kapasitasnya seperti itu, silakan dihapus dulu. Atau aplikasi yang lain. Kalau misalnya kalian ingin hiburan, oke, nggak apa-apa hiburan. Kalau waktunya kita refreshing diri, kita refreshing. Kalau waktunya kita belajar serius, maka segala yang kita miliki, segala yang kita butuhkan, kita harus mengerahkannya sekuat tenaga untuk bisa belajar. Jadi jangan hanya kamu mementingkan hiburan, tapi juga belajar itu harus diutamakan. Oke, langsung saja kita install. Oke, sambil menunggu ini selesai. Jadi bagi kalian yang, saya ulangi lagi, bagi kalian yang belum bisa untuk membuat email, bisa tanya ke teman-teman, bisa tanya ke Pak Miftah mengenai bagaimana tata cara membuat email melalui handphone.
delay ya, aplikasinya delay. Artinya tampilannya nggak sesuai dengan yang ada di HP Pak Miftah. Saya coba buka kembali. Nah, ini sudah. Nah, akan saya buka aplikasi yang sudah di-insert tadi, namanya dokumen. Saya masuk menggunakan akun data Miftah tadi. Nah, seperti ini. Kita klik tombol plus dulu. Ini menu yang tadi kita jalankan masih loading. Dokumen tanpa judul. Nah, sudah. Kita ketik biasa sudah. Seperti yang di Microsoft Word tadi. Nah, yang ini. Kita samakan. Jadwal tiket kelas 10 PPM 1. Tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian kita insertkan tabel. Cara masukkan tabel adalah kita klik tombol plus yang ada di atas itu. Kemudian kita bisa memasukkan tabel. Ini link, fungsinya adalah untuk masukkan link. Gambar, kita menyisipkan gambar atau masukkan gambar. Tabel, garis horizontal, batas halaman, page number, kita memberikan nomor halaman, kita berikan footnote atau catatan kaki. Kita bisa masukkan tabel. Nah, ini juga. Kolomnya ada 3. Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. Sisipkan tabel. Nah, sudah di sini kita berikan nama hari. Senin. Kemudian di sini Selasa. Di sini Rabu. Kemudian di sini Kamis. Terus di sini hari Jumat. 1 misalkan Desi. Kemudian siswa yang nomor 2. Ini saya bisa copy isi datanya. Copy. Kemudian saya klik di sini. Saya paste. Oke, kita benarkan settingannya. Sekarang ini kita tebalkan, kita blok. Misalkan ukuran hurufnya adalah ini. (13) misalkan. Warna teksnya misalkan biru. Kemudian kita bisa menebalkan bold. Nah, seperti itu. Dan taruh di rata tengah ya. Paragraf. Nah, ini. Atau kita setting halamannya dulu. Struktur dokumen.
Ini lebih memudahkan kita. Untuk nomorin ini nggak bisa otomatis seperti di Microsoft Word ya, mungkin tanpa kita kasih kalau misalnya kita menginginkan nomor langsung, kita bisa menghapus gini. Nah, kita bisa mendelete row. Ini juga kita bisa mendelete row. Kita samakan formatnya dengan yang ada di laptopnya Pak Miftah itu. Delete row. Dan di sini saya hapus dulu. Nomor 1. Nah, seperti itu. Saya tekan enter, otomatis akan menjadi 2. Jadi ini. Kesulitan ya, bisa kita lebarkan biar jelas. Nah, seperti ini. Otomatis yang 2 ini seperti ini. Ini yang 3 kita hapus. 1 2 ini. Nggak apa-apa ya, sama ya. Kan saya teruskan dulu sampai selesai. Ini Desi, kemudian Dini, selesai. Kemudian kita blok. Ini kita pilih rata tengah. Seperti itu. Kemudian kita tebalkan. Ini juga kita pilih rata tengah. Kemudian kita tebalkan. Untuk desain dari tabel, ini awal. nggak ada menunya ya untuk memberikan warna, tapi bisa langsung satu-satu dulu memberikan warna atau satu baris dulu memberikan warna background. Ini warna teksnya ini misalkan, kemudian backgroundnya adalah ini.
Backgroundnya misalkan, oh bukan. Pak Miftah nggak menemukan untuk memberikan warna background dari sel. Nggak apa-apa, ini aja sudah. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita bisa memberikan tanggal pembuatan Majang 8 Agustus 2000. Oh, maaf. Sebentar. Kecil memang ya. Ini saya coba besarkan. 2021 Ketua kelas mana mungkin di atasnya di sini bisa dikasih apa namanya logo ya, logo sekolah di plus gambar dari foto logo sekolah. Nah, seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Kalau sudah ini diblok dulu buat nama nanti. Copy, saya simpan. Dokumen tanpa judul kita klik, nah, maka otomatis jadwal piket kelas 10 TPM 1. Kemudian kita bisa bagikan dan ekspor. Bukan. Kita bisa menyimpannya ini. Jadwal piket ini simpan sebagai Microsoft Word dokumen. Nah, itu bisa dilihat ya di sana ya. Dari monitor. Aktifkan sekarang. Nah, ini jadwal piket sudah menjadi W atau Microsoft Word. Kemudian saya klik. Kemudian saya download. Nah, ini sudah terdownload jadwal piket. Ada di menu download di internal. Bisa dibuka. Mama. Nah, ini jadwal piket kelas 10 TPM 1. Itu nanti yang kalian kirimkan tugasnya di Google Classroom. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Pak Miftah. Apabila ada yang memang sulit difahami, bisa ditanyakan ke Pak Miftah. Dan jika mudah kalian sudah bisa memahami, silakan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom yang akan Pak Miftah buat nanti. Mungkin cukup.
Sekian dari Pak Miftah. Pak Miftah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.